Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bertemu lagi dengan Pak Ahmad di sini dalam pembelajaran tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3. Masih ditemani oleh Pak Ahmad ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Khusus materi hari ini, kita akan belajar matematika, yaitu operasi hitung campuran. Ya, dari contoh soal penjelasan di sini, dari contoh soal di sini dan penyelesaiannya di sini, adakah kalian yang sudah mengerti? Oke, Pak Ahmad akan jelaskan sedikit ya. Kita lihat, simak soal berikut. Tentukan hasil dari 1152 ditambah 1123 dikurangi 524. Nah, penyelesaian. Langkah pertama, lakukan penjumlahannya terlebih dahulu, yaitu dari sebelah sini ya. Kita buat cara menurun, cara menghitungnya. Langkah pertama, kita tulis 1152 ditambah 1123. Pertama-tama, kalian harus menjumlahkan 2 ditambah 3 maka sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, 1152 ditambah 1123 itu hasilnya 2275. Langkah pertama sudah selesai. Kemudian, langkah kedua yaitu pengurangan. Hasil dari yang ini, hasil dari penjumlahan ini, kita tulis kembali di langkah kedua, yaitu 2275 dikurangi 524. Ya. 5 dikurangi 4, maka hasilnya 1. 7 dikurangi 2, maka hasilnya 5. 2 dikurangi 5, bisa tidak? Tentu saja tidak bisa ya. Maka 2 ini meminjam ke angka di sebelahnya. Ya. Ingat, untuk meminjam itu kalian harus minjam yang sebelum dijumlahkan ya, atau sebelum dikurangi ya. Maka 2 ini pinjam ke angka sampingnya, maka akan menjadi 12. 12 dikurangi 5, maka hasilnya 7. Nah, saat ini angka 2 tadi sudah dipinjam oleh angka di sebelahnya, berarti sudah dipinjam 1, berarti sisa 1. Maka 1 ini tuh turun ya, karena tidak ada pengurangan lagi. 1 ini turun ya. Maka hasilnya adalah 1751. Jadi 1152 ditambah 1123 dikurangi 524, maka hasilnya adalah 1751. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara perhitungannya? Sudah paham? Sudah paham? Ada yang belum paham? Oke. Kalau kalian belum paham, Pak Ahmad akan kasih satu contoh soal lagi. Ya. Contoh soal yang pertama. Tadi kalian sudah perhatikan, ini Pak Ahmad akan kasih contoh soal selanjutnya. 1450 ditambah 1566. Kemudian dikurangi 1100
1314. Langkah pertama itu kita harus menjumlahkan dulu. Nah, penjumlahannya kita lihat di sini. 0 ditambah 6 berapa? Ingat ya, selalu menjumlahkan itu dari angka yang paling belakang, ya. 0 ditambah 6, maka hasilnya adalah 6. Ya, bagus. Kemudian angka selanjutnya yang harus kita jumlahkan. Lihat ya, dari sini ke sini ya. Tadi angka terakhir, sekarang angka selanjutnya, yaitu 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 11 ya. Satunya kita taruh di sini, di bawah sini. Kemudian satunya lagi kita simpan ya, di atas sini. Kemudian, 1 ini kita harus hitung ya. 1 ditambah 4 ditambah 5. Nah, 4 ditambah 5 berapa? 9. 4 ditambah 5, 9. Nah, kita punya simpenan 1. 9 ditambah 1 berapa? 10 ya. Oke, kita taruh di sininya berarti angka berapa? Angka 0 ya. Selanjutnya, satunya kita simpan lagi di atas sini. Oke, 1 tambah 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 3 ya. Jadi 1450 ditambah 1566, maka hasilnya adalah 3016 ya. Kemudian langkah kedua yaitu kita pengurangan. Ingat, pengurangan harus dan penjumlahan harus dari angka yang paling belakang ya. 6 dikurang 4 itu maka hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya 1 dikurangi 1 maka hasilnya 0 ya. Kemudian ini 0 dikurangi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya 0 ini minjam ke angka 3, angka yang di sebelahnya. Tidak boleh pinjam ke sini ya, harus pinjamnya ke sini. 0 minjam ke 3 berarti 0 ini menjadi 10 jadi puluhan ya. Ketika ada angka yang meminjam maka akan menjadi puluhan. Jika 0 meminjam 1 dari angka 3 maka akan menjadi 10 ya. 10 dikurangi 3 maka hasilnya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya 3 ini tadi kan sudah dipinjam oleh 0. Maka 3 ini dikurangi 1 maka sisa 2. Nah, sekarang 2 dikurangi 1 maka hasilnya 1 ya. Sorry ini Pak Ahmad salah. Maka hasilnya 1. Jadi 1450 ditambah 1566 hasilnya 3016. Kemudian 3016 dikurangi 1314 maka hasilnya adalah 1702. Nah, sudah paham ya sekarang anak-anak ya? Kalau masih belum paham, silahkan tanya ke guru kalian ya. Atau ke orang tua juga bisa boleh. Ya, dibuatkan soal latihan sampai kalian bisa ya. Oke. Sudah paham ya tentang materi hari ini ya? Ingat, kalau kalian belum paham, kalian boleh tanya ke guru kalian atau kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian ya. Karena matematika ini kalian harus bisa semua. Baik, kalau kalian sudah paham semuanya, silakan kerjakan di buku modul kalian halaman 57, ayo kerjakan, dan halaman 57, ayo berlatih. 1-5 dan 1-5. Jadi semuanya jumlah 10 soal. Ya. Ingat, latihan ini dikerjakan dengan sendiri. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh dikerjakan oleh orang tua. Kalian harus belajar sendiri. Ya. Kalau ada yang tidak paham, baru boleh bertanya kepada orang tua. Ya. Ingat,
Berapapun hasilnya, berapapun nilai kalian, itu hasil jerih payah kalian sendiri ya. Jadi hargailah hasil jerih payah kalian sendiri ya. Buat apa nilai 100 jika hasil orang lain? Maka tidak ada kepuasan dalam diri kita masing-masing. Ingat, kejujuran itu adalah hal yang terpenting. Oke? Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Tetap semangat walaupun kita masih belum bisa belajar di kelas 3D atau di kelas 3A atau di kelas 3B atau di kelas 3C. Kita harus tetap semangat walaupun kita masih belajarnya dari rumah. Yang terpenting, kita harus tetap berdoa untuk bisa cepat-cepat kita belajar di sekolah lagi, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman kembali. Oke, cukup sekian dari Pak Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.